ini bulan Ramadan. Ayo kita tingkatkan iman saat ini bulan Ramadan. Ayo perbanyak kebaikan. Jangan kau bermalas-malasan, janganlah kau sia-siakan. Ayo kita rajin belajar supaya bertambah pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta keberkahan, kesehatan, sehingga pada kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Fauziah dalam acara Marhaban Ya Ramadan, Ramadan Activity 2021. Anak-anak soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah, tak lupa juga kita haturkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Anak-anak soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ustazah Fauziah akan membahas tentang keutamaan waktu. Nah, keutamaan waktu ini disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ashr ayat 1-3. Kalian tahu bagaimana bunyinya? Pasti tahu. Baik, ayo kita baca bersama-sama yuk. Bersama ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Anak-anak soleh-solehah Indonesia yang dirahmati oleh Allah, arti dari surat Al-Ashr ayat 1-3 adalah yang pertama, demi masa, sungguh manusia ada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dan orang-orang yang saling nasihat-menasehati dalam kebaikan dan saling nasihat-menasehati dalam kesabaran. Baik anak-anakku yang Ustazah cintai, Ustazah akan membahas tentang masa. Apa sih itu masa? Masa adalah waktu. Waktu juga bisa dikatakan dengan umur. Nah, waktu kita merupakan aset yang sangat berharga dan sangat utama, karena dengan waktu itu kita bisa mengerjakan segala sesuatu aktivitas. Waktu merupakan aset kita yang berharga dan merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dengan waktu yang diberikan oleh Allah itu, apakah kita bisa melaksanakannya atau menggunakannya dengan baik ataukah malah sebaliknya? Nah, di surat Al-Ashr ini dijelaskan di ayat kedua bahwa sesungguhnya manusia adalah merupakan orang yang merugi. Siapakah orang yang merugi itu? Nah, semuanya kita adalah orang yang merugi, kecuali di ayat ketiga, siapakah yang tidak merugi? Yakni orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa saja sih orang-orang yang beriman itu? Contohnya
adalah hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia harus kita jaga. Contoh hubungan kita kepada Allah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu dengan khusyuk dan tepat waktu. Apakah kalian sudah melakukannya? Yuk, sekarang bulan Ramadan, tingkatkan sholat kalian, sholat dengan tepat waktu dan sholat dengan khusyuk. Oke anak-anak? Yang kedua adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah perbanyak tadarus Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, memahami artinya dan mengamalkan dalam keseharian. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup orang Islam kita semuanya, ya kan? Kemudian kita juga pada saat bulan Ramadan, pada saat ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka kita lakukan puasa Ramadan dengan ikhlas, dengan senang, nah, ya kan? Karena dengan puasa itu kita akan mendekatkan diri kepada Allah serta juga bisa menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membawa hawa nafsu. Nah, ya kan? Itu caranya supaya kita tambah beriman kepada Allah. Kemudian hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia, hubungan kita terhadap sesama, terhadap teman, orang tua, sanak saudara, itu harus kita jaga. Itu namanya hablum minan nas, hubungan kita bersama orang lain. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus saling menghormati, saling menghargai, nah, ya kan? Saling mengingatkan, menasehati dalam kebaikan, juga saling menasehati dalam hal-hal yang baik, ya kan? Contohnya, kalau menasehati dalam hal-hal kebaikan, ada teman kita yang tidak sholat, nah, kemudian kita sebagai temannya mengajaknya untuk sholat. Ayo sholat yuk, berjamaah ayo ke masjid yuk. Pahalanya banyak loh kalau sholat di masjid. Berapa pahalanya? 27 derajat. Nah, kedua, ini kan bulan Ramadan ya kan? Kalau ada teman kita yang tidak berpuasa, itu kita wajib dan harus mengingatkan supaya dia juga melakukan puasa Ramadan, asalkan dia memenuhi syarat wajib berpuasa. Salah satunya adalah Islam, apalagi baligh, ya kan? Kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Baik anak-anak soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah, sekarang adalah bulan Ramadan, maka pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya kan? Oke. Baik. Selanjutnya adalah anak-anak, bagaimana sih cara kita menghargai waktu kita supaya waktu kita bermanfaat? Yakni kita harus disiplin. Disiplin artinya apa? Ya, siapa yang tahu? Disiplin yakni melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan, yang sudah kita jadwalkan. Jadi surat Al-Asr ini menyuruh kita untuk disiplin. Yang pertama, waktu azan, maka kita harus melakukan sholat. Langsung bergegas mengambil air wudhu, kemudian sholat. Disiplin dalam melakukan sholat. Yang kedua, disiplin juga dalam belajar. Waktu belajar harus belajar. Tidak boleh waktu belajar kita pergunakan untuk nonton TV atau main game, ya kan? Disiplin dalam
tidur. Waktu tidur jam berapa? Misalkan jam 9 sudah waktunya tidur, ya kita harus tidur. Nanti pada jam 4 pagi atau setengah 4 kita boleh bangun untuk sholat tahajud, disusul dengan sholat fajar dan sholat subuh. Ayo, siapa yang biasanya bangkok? Nah, itu adalah kebiasaan yang jelek. Kalau bangkok itu namanya menyia-nyiakan waktu. Berarti kita termasuk orang yang merugi. Ayo kita ubah diri kita untuk belajar disiplin. Ya, terutama disiplin waktu bangun pagi. Nah, ayo waktu bangun pagi segera bangun jam 3 atau setengah 4 kita sahur. Setelah itu kita sempatkan untuk sholat fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Setelah sholat subuh ngapain Ustazah? Setelah sholat subuh lebih baik kita tidak tidur. Lebih baik kita membaca Al-Quran. Kita murojaah. Kenapa kok waktu subuh kita tidak boleh tidur setelah subuh? Karena setelah subuh itu adalah waktu yang banyak mengandung berkah. Subuh itu berkah, banyak berkahnya. Sampai-sampai ada malaikat subuh, ya kan? Malaikat pun pada waktu subuh untuk membagikan rizki kepada orang-orang yang tidak tidur. Makanya anak-anak jangan tidur setelah sholat subuh, itu tidak baik. Baik anak-anak, itu yang bisa Ustazah Fauzia sampaikan. Semoga bermanfaat. La haula wala quwata illa billah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. 5 perkara sebelum 5 perkara. 5 perkara sebelum 5 perkara. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Kesempatan yang masih diberi, moga kita
dan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali.